Jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ahli zuhdi wa hizbi wal qana'ah, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Badriyah, yang Ibu hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Badriyah yang saat ini sedang berada di kantor, ada urusan. Mari kita sama-sama doakan beliau semoga senantiasa diberikan nikmat panjang umur, sehat jasmani rohani, dibarokahkan milik rezekinya, dan juga disoleh-solehkan putra-putrinya. Dan juga beliau kita doakan selalu diberi kesabaran untuk memimpin Madrasah Aliyah Al-Badriyah dengan siswa-siswi yang berwarna-warni ya. Kemudian yang Ibu hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru MA Al-Badriyah yang selalu kompak, selalu saling support, selalu siap sedia dalam kondisi apapun. Mari kita sama-sama berdoa juga untuk guru-guru MA Al-Badriyah, semoga senantiasa dipanjangkan umurnya, amin. Dibarokahkan milik rezekinya, disehatkan jasmani rohaninya, ditambah stok kesabarannya ya. Kemudian ini yang masih lajang diberikan jodoh yang terbaik oleh Allah. Kemudian yang sudah berkeluarga diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan dikaruniai putra-putri yang salehah. Tidak lupa juga anandaku putra-putri yang saleh dan salehah, anak-anak siswa-siswi MA Al-Badriyah ya. Ibu doakan semoga menjadi anak yang jujur, cerdas, berani, kuat, ngawaroka ilmu bapak, ngawaroka guru di sekolah, dan semoga nanti kalian menjadi orang yang sukses, mendapatkan jodoh terbaik juga. Pangkarit nawa ya, maksa aja baru. Ya itulah doa-doa terbaik kita hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan, amin. Pada doa di bulan Ramadan ya, kemarin kata Pak Ukam, Pak Muiz, kemudian Pak Hibat, ketika bulan Ramadan itu adalah bulan ijabah doa. Jadi mudah-mudahan doa kita semua di sini diijabah ya. Di sini Ibu sebetulnya apa ya? Panyocok, tahu panyocok? Jadi sebetulnya seharusnya yang mengisi sangat itu guru-guru PAI diutamakan, tapi karena salah satu dari beliau yaitu Pak Patu ya, Ustadz Ustadz Patu ya, beliau sedang banyak urusan, tidak bisa mengisi katanya. Daripada hokcai merenayanya orang ngawangkong gitu, ngobrol yang sedikit ya, ngobrol-ngobrol. Boleh. Nah di sini apa yang akan kita obrolkan ya, apa yang akan kita bahas, yaitu
ta'aruf. Ta'aruf ya. Tapi ta'arufnya bukan perspektif pernikahan yang saling mengenal antara perempuan dan laki-laki, kemudian hibah, kemudian menikah, bukan. Tapi ta'aruf secara global, secara umum. Apa itu ta'aruf? Perkenalan atau mengenal. Siapa yang akan kita kenal? Siapa? Diri kita sendiri. Ya, jadi hari ini kita akan membahas apa sih siapa kita? Ya, kita akan berkenalan dengan diri kita sendiri. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan dua kutipan ya. Di sini yang pertama ada kutipan awal wajibu 'alal insan ma'rifatul ilahi bi istiqoni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, itu adalah kutipan bekal untuk pembahasan kita hari ini, untuk obrolan kita hari ini. Yang pertama tadi artinya apa? Ada yang tahu? Kutipan yang pertama tadi, awal wajibu 'alal insan ma'rifatul ilahi bi istiqoni. Artinya kewajiban paling awal bagi setiap manusia itu adalah mengenal dan mengetahui Robnya atau mengetahui Tuhannya dengan keyakinan yang jelas tanpa ada keraguan. Jadi kewajiban paling utama bagi manusia itu adalah mengenal Robnya atau mengenal Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dilanjut dengan kutipan yang kedua, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Jadi sinkron ya. Ungkapan kedua, manusia itu diperintahkan atau diwajibkan untuk mengenal dan mengetahui siapa Rob kita atau siapa Tuhan kita. Dan untuk mengetahui atau mengenal Rob kita, maka kita harus tahu siapa diri kita. Jadi kita harus tahu dulu siapa diri kita. Siapa kita? Manusia. Apa itu manusia? Apa? Insan. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa manusia itu adalah al-insanu hayawanun natik. Betul Bu Suci? Betul. Al-insanu hayawanun natik. Artinya apa? Manusia adalah hewan yang berpikir. Sederhananya begitu ya. Al-insanu hayawanun natik, atau manusia adalah hewan yang berpikir. Kalau tidak berpikir berarti tidak ada bedanya dengan hewan ya. Itu definisi sederhana. Kemudian ada lagi, kalau tidak salah Aristoteles mengungkapkan manusia itu adalah zoon politikon ya. Manusia adalah makhluk politik. Kalau berbicara politik berarti pasti ada hubungan antara satu sama lain. Berarti berhubungan juga dengan sosial. Berarti manusia itu adalah makhluk yang saling membutuhkan ya, dan juga pasti terjadi interaksi antara satu sama lain. Kemudian ada juga di dalam KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam KBBI diungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi. Lebih halus ya daripada yang tadi. Kalau tadi katanya hayawanun nati, hewan yang berpikir. Kalau di dalam KBBI lebih diperhalus, makhluk yang memiliki akal budi. Jadi intinya sama ya, manusia itu adalah makhluk yang harus berpikir. Jadi kita harus menggunakan akal kita untuk berpikir. Berpikir apa? Membedakan mana yang baik dan yang buruk, mana yang halal dan yang haram, mana yang hak dan yang batil, mana yang boleh dan yang tidak boleh.
Mana yang cantik dan yang enggak ya. Yang cantik dan yang ganteng ya, bisik. Enggak ada. Enggak ada. Semuanya perempuan cantik, semuanya laki-laki ganteng. Benar. Komo Pama Ilma ganteng bisa. Nah, itu dia tadi ya. Kita sudah mengetahui apa cenah kita teh siapa? Manusia. Manusia itu apa? Hewan yang berpikir atau makhluk yang berpikir dan juga makhluk yang saling membutuhkan. Sekarang yang kedua pertanyaannya, manusia kira-kira punya tugas tidak sih diturunkan ke alam dunia? Apa? Beribadah. Tugas yang pertama itu adalah beribadah. Dalilnya Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ada yang apa? Apa coba? Ayo bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, apalnya hari kesimikian itu tertera di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Nah, artinya apa? Dan Allah menciptakan jin serta manusia tidak lain untuk beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Jadi tugas kita yang pertama, tugas manusia yang pertama adalah untuk beribadah. Apa saja ibadahnya? Sholat. Tentu yang pertama adalah sholat. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib sudah jelas ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang sunnahnya apa saja? Rawatib, kemudian duha, kemudian tahajud, kemudian hajat, kemudian tobat, kemudian tasbih, kemudian istikharah, kemudian masih banyak lagi sholat mutlak ya. Sudah tasbih ya. Pertanyaannya, suka dikerjakan atau tidak? Gimana? Suka dikerjakan atau tidak? Tidak. Nah, makanya kalau kita sudah tahu, oh ternyata kita itu siapa? Manusia. Manusia itu tadi punya pikiran, harus digunakan untuk berpikir yang baik. Kalau kita tahu bahwa yang baik itu adalah melaksanakan tugas dan tugas kita adalah beribadah, maka kita harus menjalankan ibadah tadi. Jadi kalau yang sholat wajibnya masih suka lalai, yuk sama-sama tepat waktu. Kalau yang sholat sunatnya masih jarang, yuk sama-sama dilaksanakan. Misalnya kalau duha nggak keburu karena sekolah, oh malamnya bisa tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat tasbih ya, istikharah, witir ya. Kalau yang sekarang yang sedang dijalankan di bulan Ramadan itu tarawih, jangan bolong-bolong ya, karena padilahnya itu sangat luar biasa ya. Sholat itu sholat yang utama. Kemudian ibadah apa lagi? Puasa. Para puasa tuh. Ada istri mah bercatat ya. Yang perempuan kalau misalnya tidak puasa pasti misalnya ada tamu, ada halangan. Yang laki-laki kalau tidak puasa kenapa? Boleh tidak? Jangan. Tidak boleh, jangan boleh ya, kecuali kalau misalnya memang sudah sakit parah tidak bisa
bergerak gitu susah, atau kalau memang membutuhkan infusan makan obat boleh. Ari sehat-sehat dari jag-jag ringkas puasa ya. Kemudian apa, puasa juga ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau wajib sekarang ya bulan Ramadan, kemudian kodo itu juga wajib karena bulan Ramadan ya. Kemudian apalagi nazar misalnya ya, kalau misalnya ada yang terlanjur nazar, oh saya kalau misalnya ranking 1 mau nazar puasa 3 hari, nah itu berarti harus, kalau benar-benar kenyataan ranking 1 harus dilaksanakan puasanya. Kemudian kalau yang sunat apa? Puasa Rajab, terus puasa Daud, Senin, Kamis, kemudian Asyura, apalagi mutih, tadi ada yang bilang mutih, di mana itu ada yang senang. Puasa mutih teh anu kudu dahar naon nasi putih, make uyah putih, ngalet cai putih, terus make kamu narik ke mana-mana kudu dijemput make mobil putih cenah. Tapi itu tidak ada ya, tidak ada dalilnya mutih mah. Tuh puasa. Terus apa lagi? Ibadah apa lagi? Zakat Idul Fitri, ada juga zakat mal ya, itu zakat mengeluarkan sebagian harta kita dalam rangka membersihkan diri, membersihkan harta juga. Kemudian kalau yang sunnahnya apa berarti? Sodako asal sodako gini, yang paling dekat dengan kita ya, kalau untuk anak-anak sekolah di kelas ada kas, ada. Nah, lamun misalnya pikiran kita atau hati kita tidak mau menerima, eta mah guru nawe aya wae kudu impang wae kudu kas kelas, atau wae eta mah ngaya-ngaya bendahara misalnya, atau wae eta mah aturan sekolah urang mah nuruti aturan sekolah mah misalnya. Nah, ubah mindset kita. Oh, kita mengeluarkan kas kelas itu mau diniatkan untuk sedekah. Salah tuh mun gitu. Kalau sedekah mah pahalanya juga pasti berlipat ganda. Kemudian apa lagi? As-sedekah itu tadfa'ul bala, mencegah apa? Mencegah adanya bala, nyalametkeun diri saha? Diri orang-orang keneh. Makanya kalau misalnya sakingku tidak mau menuruti aturan sekolah, niatkeun ieu mah parentan ti Gusti Allah. Allah memberikan tugas kepada kita untuk beribadah, dan salah satu ibadahnya itu adalah sodako. Teu pira 2.000 saminggunya, atau ada yang 3.000 sodako, dan nantinya juga digunakan untuk apa? Untuk kepentingan bersama, misalnya menjenguk orang sakit atau memberi kebahagiaan kepada orang yang sedang berbahagia, misalnya ada guru yang melahirkan, biasanya kan ya suka ditengok, itu kan membahagiakan orang lain dalam rangka kebaikan. Salah tuh intinya. Jadi mulai sekarang kalau yang memang betul-betul pokoknya mau nurut karena peraturan sekolah misalnya, tuh nurut karena perintah Allahnya. Jadi niatan sodako pun demikian. Ketika misalnya kita ke sekolah itu untuk apa? Apakah orang mau nurut ke Bu Elsa, mau hayang orang mau nurut ke pemail, pokoknya mau nurut ke sekolah, atau nurut ke Allah. Kan ibadah itu selain yang tadi itu juga mencari ilmu atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga merupakan apa? Kewajiban atau ibadah bagi manusia. Tadi kan sudah tahu manusia itu harus berpikir. Kalau berpikir berarti kita bisa membedakan mana yang harus dan yang tidak. Tadi salah satu tugas dari manusia adalah ibadah. Salah satu ibadah adalah menuntut ilmu. Makanya jangan malas ya. Jadi mulai hari ini mah kita harus rajin. Ari teu potong-potong teuing suku mah lah ka sakola we, ari ka karak Bandung mah, ka karak aya lehoan mah saeutik.
Ya, jadi jangan alasan sakit naon, sakit hati diputusin pacar. Kita mah komodenya. Ente ternyata minggu ente. Ya pokoknya maksudnya usahakan ya di sekolah itu kita harus apa? Harus rajin gitu. Menuntut ilmu. Pokoknya menuntut ilmu jangan ada dikotominya. Ilmu apapun itu adalah ilmu yang wajib kita ketahui untuk apa? Untuk kebaikan kita nantinya. Itu ibadah. Udah berapa menit guys? Satu lagi. Ada tugas satu lagi. Kenapa Allah menurunkan manusia di bumi? Kira-kira apa? Menjadi khalifatul fil ardh. Apa dalilnya? Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat sadaqallahul azim. Nah, itu adalah salah satu, banyak ya sebetulnya. Banyak dalil yang menyatakan bahwa manusia itu ditugaskan oleh Allah ke bumi selain untuk beribadah adalah untuk menjadi khalifatul fil ardh atau khalifah di muka bumi atau yang mewakili Tuhan, yang mewakili Allah di muka bumi. Ya, salah satunya itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada ayat itu dijelaskan bahwa Allah menyebutkan gitu kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Kemudian malaikat apa? Protes. Ya Allah, kenapa manusia dijadikan khalifah? Padahal manusia itu suka bermusuh-musuhan, suka merusak, ya bahkan bertumpah darah, ya. Tapi kata Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak. Makanya Allah tetap menjadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Bagaimana tugasnya? Yaitu memakmurkan alam dunia, membuatnya menjadi aman, damai, tentram, sejahtera, sentosa. Begitu tidak sekarang kira-kira? Tidak ya. Yang ada warna-warni teamernya. Nah, bagaimana untuk membuat alam dunia ini aman, damai, sejahtera? Maka harus terjadi ikatan atau integrasi antara hablum minallah, kemudian hablum minannas, kemudian hablum minal alam. Nah, jadi kalau manusia sudah mampu mengintegrasikan antara itu semua, hablum minallahnya, hablum minannasnya, hablum minal alamnya, insya Allah akan damai, sejahtera, tidak banyak permusuhan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk bisa mengintegrasikan hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alam dalam rangka apa tadi? Menjadi khalifatul fil ardh, Allah itu memberikan bekal kepada manusia. Ya, model kita itu kalau mau sekolah kan diberikan bekalnya, diberi jam jajanan. Kan orang tua itu meminta kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Nah, supaya kita belajarnya sungguh-sungguh, supaya kita belajarnya rajin, supaya kita menjadi murid yang baik, dalam rangka itu orang tua memberikan apa? Memberikan bekal. Bekal yang pertama misalnya nasihat, kadenya tong bobogohan, nah, bisi taeun, kadenya tong mabur wae, kadenya tong ini, kade. Pasti kan orang tua seperti itu ya, kade. Itu bekal dari orang tua. Kemudian bekal apa lagi? Bekal secara materi atau duit. Ya, kira-kira ya mah mun teu dibere bekal jadi moal sakola.
Oh, yang benar. Oh ya sudah Bu Suci, nanti kita hubungi orang tua masing-masing ya, tidak usah dikasih bekal ya. Boleh, benar ya. Tapi rata-rata ibu bahkan sempat bertanya kepada salah satu siswa, bekal baraha 50.000. Oh, astagfirullah. Bekal baraha 30.000. Sampai ibu mah 30.000 saja mau dibayar. Masa ibu jangan jajan ngumpul, makanya jangan disia-siakan ya. Di aing-aing lagi nggak boleh ya. Maksudnya jangan orang tua sudah memberi yang terbaik tapi kita malah mengecewakan, malah menyanyiakan. Jadilah murid yang baik, sekolahnya apa? Rajin, mencari ilmunya sungguh-sungguh. Sampai mana tadi? Sampai bekal ya. Allah memberikan bekal kepada kita. Apa bekalnya? Apa? Ada yang tahu? Hah? Bekalnya yaitu pertama sam'a, kedua absor, ketiga afidah. Itu ada di dalam surat apa ya, An-Nahl atau apa, ibu lupa. Nanti pokoknya boleh cari. Bunyinya kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, itu ayatnya. Tapi nanti boleh di cross check di mana itu adanya, ibu lupa lagi. Pokoknya itu yang menjelaskan bahwa Allah memberikan bekal untuk kita menjalankan tugas sebagai manusia yang harus beribadah atau Abdullah, kemudian sebagai wakil Allah di bumi atau Khalifatu fil ardh. Tadi sam'a, absor, afidah. Sam'a itu apa? Pendengaran. Absor, penglihatan. Afidah, pendengaran. Afidah itu para ulama bersepakat berasal dari kata fuad. Fuad itu adalah hati. Nah, tapi hati di sana diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai akal. Jadi yang mampu mengolah pemikiran, yang mampu membedakan mana yang baik dan yang benar itu adalah afidah. Jadi kalau tadi sam'a dan absor itu adalah panca indera, ya, panca indera itu adalah kalau misalnya di dalam komputer itu untuk menginputnya gitu ya, alat inputnya sama dan absor, alat input, kemudian nanti sistemnya yang akan menginputnya itu adalah afidah. Jadi dari sama dan absor tadi diolah melalui afidah lalu menjadi ilmu yang nantinya ketika ilmunya itu terus diamalkan maka akan menjadi syakilah. Ya, syakilah itu adalah paripurnanya suatu ilmu gitu. Nah, contohnya bagaimana? Banyak yang memang sudah kita ketahui. Contoh misalnya dalam rangka kita ingin mengetahui kekuasaan Allah di alam, ya, berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minal alam, maka yang menginputnya itu tadi sama dan absor, terlahirlah rumpun-rumpun ilmu alam seperti apa? Ilmu alam apa? Atau gini, alam itu apa alam? Betul, alam adanya bersuci. Ya, biasanya kalau alam itu berkaitan dengan geografi, biologi juga masuk karena membahas apa? Tumbuhan, kemudian hewan termasuk ya. Nah, ilmu-ilmu seperti itu bukan ilmu-ilmu kafir, bukan ilmu-ilmu musyrik, bukan ilmu-ilmu yang dari kubur mama ditanya begitu.
Mau ditanya Pitagoras. Dan misalnya solat mah gitunya mau make naon namanya teh H2O gitu. Make padahal mah wuduna pakai H2O. Nah, jadi jangan sampai seperti itu karena dari kita mengetahui ternyata dari mulai hewan yang paling kecil sampai hewan yang paling besar, atau misalnya dari mulai tumbuhan yang paling kecil sampai tumbuhan yang paling besar, atau mulai dari adanya teori Big Bang sampai teori Big Bang apa? Pemain pembentukan alam semesta ya kalau tidak salah, atau ada apa? Teori nebula gitu ya. Banyak teori-teori yang menerangkan penciptaan semesta, yang menerangkan hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, itu direfleksikan oleh kita, ternyata Allah itu maha kuasa sebegitunya, sebegitu detailnya. Bahkan ada perbedaan spesies, ada perbedaan gen, ada perbedaan ekosistem, sebegitu detailnya. Ku manusia masa beneran teu kapikiran. Manusia mah hanya apa? Hanya mencoba mencari tahu saja. Yang maha menciptakannya siapa? Allah. Makanya Allah itu maha apa? Maha kuasa, maha luar biasa, maha segalanya. Nah, dari sana kita dapat tahu, ternyata untuk meyakini kekuasaan Allah bisa dari mana saja. Tadi dari berbagai ilmu yang kita sangka tidak akan ditanya di alam kubur pun itu bisa jadi mengingatkan kepada kita untuk terus beriman kepada Allah, untuk mengingatkan kita bahwa manusia itu sekecil itu di hadapan Allah. Allah maha kuasa, bisa nyian kucing, bisa nyian anjing, bisa nyian sirem, bisa nyian gajah, bisa nyian segalanya Allah mampu menciptakan. Ari urang mah naon atuh? Ya. Makanya apa? Dari manapun itu, ilmu apapun itu harus kita jadikan sebagai bahan refleksi, sebagai bahan renungan, sebagai bahan untuk menambah apa? Menambah keimanan ya. Bahkan kalian tahu ada sistem metrik apa? Sistem metrik itu adalah sistem pengukuran mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar yang ditemukan oleh manusia. Ingat, yang ditemukan oleh manusia di luar di luar kemampuan manusia, itu adalah kekuasaan Allah. Nah, sistem metrik itu ada mulai dari Yokto. Yokto itu kalau diukur itu adalah 1000 pangkat minus 8, berarti 0, berapa? 0,000000000 sekian. Tidak bisa kita lihat. Itu yang paling kecil makhluk ciptaan Allah. Yokto, ukurannya Yokto. Kemudian naik lagi Zepto, naik lagi Ato, naik lagi Femto, naik lagi Pico, naik lagi Nano, naik lagi Mikro, naik lagi Mili, kemudian naik lagi Senti. Habis Senti pasti tahu apa? Desi. Kumaha maksudnya? Habis desi, nah itu angka 0. Setelah itu baru deka, habis deka hekto, setelah hekto kilo, setelah kilo mega, setelah mega giga, setelah mega itu giga, kemudian setelah giga tera, setelah tera itu peta, kemudian eksa, zeta, dan iota. Nah, manusia itu berada di kisaran mana? Ibu tanya. Nah, manusia itu kira-kira paling bisa menjangkau, ya, kita itu paling bisa menjangkau dari kisaran mili sampai kilo. Bahkan kilo pun rasanya tidak bisa semua kita jangkau. Tahu luas bumi
Luas bumi 510,1 juta kilometer persegi. Bisa tuh orang ningali luas bumi gitu ditelok-telok bisa tuh? Enggak ya. Bahkan tuh mampu gitu untuk melihat bakteri, kita bisa tidak? Bakteri, virus, atom, subatom. Atom itu adalah unit paling terkecil. Setelah itu ada subatom. Kabayang itu kumaha leutikna. Nah, maka dari itu kita jangan sombong ya. Da urang mah apa atuh? Maksudnya dari ukuran terkecil sampai terbesar saja, skala kita paling hanya 5 atau 6 ukuran saja. Jadi yang lainnya itu di luar jangkauan kita. Atau gila, HP kalian memorinya berapa? 128 GB. GB itu kan gigabyte. Kita bisa tahu nggak giga teh nukos kumaha? Giga teh sagede kumaha, luasna sakumaha? Teu kabayang kan? Tera, giga, mega. Kita hanya tahu istilah-istilahnya saja tanpa bisa mengindra bagaimana itu giga, bagaimana itu mega, bagaimana itu tera. Ya, makanya Ibu ingatkan sekali lagi, kita selaku manusia jangan sombong. Dan kita mah apa atuh? Gak ada apa-apanya ya. Berarti siapa kita? Manusia. Manusia itu apa? Insan yang harus berpikir. Kalau kita mampu menggunakan pikiran, tugasnya harus apa? Beribadah, kemudian menjadi apa? Khalifatul fil ardh. Dengan cara apa? Hablum minallah, hablum minannas, hablum alam. Jadi jangan salah. Ada orang mari jadi jelema soleh, sholat tuluy aya tetangga liwat. Ih, telepelnya mana jeung urang mah. Aya babaturan. Naonna maneh mah teu soleh, maneh mah belajar na oge eta hungkul. Naon ilmu umum hungkul. Urang mah embung dah hayang ngaji we. Enggak gitu ya. Soleh dalam arti soleh tidak melulu hablum minallah, tapi harus terintegrasi hablum minannasnya juga, hablum minal alamnya juga ya. Jadi dengan sesama manusia itu kita harus saling menghargai. Kemudian terhadap alam kita harus menjaga dan melestarikan. Itu sudah berapa menit? Alhamdulillah cenah. Mudah-mudahan pokoknya ieu mah dalam rangka saling mengingatkan, refleksi bahwa kita itu siapa, tugasnya harus apa. Mudah-mudahan bisa kita jalankan sama-sama. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam ibadah, dan juga bisa menjadi khalifah Allah yang baik di muka bumi. Baiklah, sudah tampak tidak kondusif ya. Sudah ingat ini itu. Mungkin ada pertanyaan dulu? Tidak? Atau ada yang mau berpendapat? Tidak. Ya sudah, kalau begitu Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi ada manfaatnya, khusus untuk Ibu sendiri karena Ibu pun masih banyak kesalahan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.